Apa nama koperasi ini? Koperasi Baja Mandiri Jamanis. Kapan koperasi ini didirikan? Koperasi Jamanis didirikan itu pada tahun 2018. Sebetulnya 2016 ini kan program peralihan, jadi dari PNPM berakhir 2014. Nah, dari 2014 sampai 2016 itu membuat keputusan beralih ke koperasi sesuai dengan SKP 3 Menteri. Nah, 2016 daftar di koperasi, baru 2018 18 Januari 2018 mendapatkan akta Badan Hukum Koperasi. Apa latar belakang berdirinya koperasi ini? Latar belakang berdiri koperasi Jamanis itu berawal dari program PNPM, yaitu tempat melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan. Nah, karena memang yang namanya program itu sering berjalannya waktu, kan ada masa habis, ya, maka program PNPM habis berubah ke program PK Unit Pengelola Kecamatan. Nah, tahun 2014 berakhirlah program itu, maka Jamanis memutuskan untuk merubah badan hukum menjadi koperasi. Jadi latar belakangnya pertama dari program itu beralihkan ke koperasi. Koperasi ini bergerak di bidang apa saja? Untuk sementara Badan Hukum Koperasi Jamanis itu masih di bidang usaha simpan pinjam, dan baru KSP Koperasi Simpan Pinjam, karena memang KSP mereka Baja Mandiri Jamanis. Siapa saja yang bisa menjadi anggota koperasi ini? Untuk wilayah, karena memang wilayah kerjanya dulu programnya adalah Kecamatan Jamanis, jadi memang untuk sementara kita melakukan yang namanya koperasi primer ya. Jadi memang anggotanya itu dari orang-orang di wilayah Kecamatan Jamanis, tapi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan gitu bisa dari luar Kecamatan Jamanis. Pelayanan apa saja yang tersedia di koperasi ini? Untuk pelayanan mungkin sementara karena memang kita bergeraknya hanya di KSP, kita hanya memberikan simpanan-simpanan. Nah, ada simpanan, kalau koperasi jelas ya simpanan koperasi wajib, kemudian ada juga simpanan sukarela. Kalau simpanan sukarela itu kalau di sekolah ibaratnya seperti tabungan. Jadi siapapun bisa menyimpan tanpa ada pemotongan administrasi, pajak dan lain-lain, semua sudah ditanggung oleh koperasi gitu. Cuman memang banyak beberapa koperasi juga yang melayani tentang kegiatan simpanan untuk kurban, simpanan hari raya gitu. Hanya saja kalau di koperasi Jamanis baru kita menyediakan plafon untuk simpanan sukarela. Bagaimana sistem pelayanan terhadap anggota koperasi? Pelayanan sama ya seperti karena ini unitnya simpan pinjam, sama pelayanan seperti di BUMN yang lain. Pelayanan misalkan ada anggota nasabah yang ingin meminjam, berarti mekanismenya kan datang ke kantor, setelah itu dia pengajuan untuk meminjam uang misalkan dengan nominal berapa, nanti mekanismenya dia diarahkan ke koordinator desanya. Misalkan ini dari desa Sidang Raja, ketika datang ke kantor kami terima, lalu kami arahkan ke koordinator desa Sidang Raja. Kalau di BUMN ada yang namanya seperti manteri bank gitu. Jadi melayaninya tetap di sini ada teller. Kemudian kalau untuk masalah misalkan mereka mau pinjam, berarti kan berhubungannya dengan CS gitu. Setelah itu baru diarahkan ke koordinator desanya masing-masing. Apakah ada pelayanan khusus untuk anggota tertentu, misalnya anggota lama atau aktif? Sebetulnya tidak ya. Kalau di koperasi semua anggota itu memiliki hak yang sama, jadi tidak ada yang dilakukan secara khusus. Memang kalau di koperasi yang lain juga ada yang namanya anggota luar biasa. Cuman kalau di sini tidak ada. Semua anggota memiliki hak yang sama, memiliki perlakuan yang sama gitu. Baik anggota lama ataupun anggota baru, kita tetap melayani dengan sama. Karena memang kalau koperasi yang tertinggi itu adalah rapat anggota gitu. Jadi kita bertanggung-jawaban ya terhadap anggota gitu. Jadi tidak ada anggota yang diperlakukan secara khusus gitu. Adapun nanti di akhir tentang pembagian SKU, nah itu baru kita melihat bagaimana dan berapa lama dia menjadi
anggota, berapa dia menyimpan di simpanan di koperasi, hal seperti itu aja. Apa keunggulan pelayanan koperasi ini dibandingkan dengan lembaga keuangan lain? Kalau di koperasi di sini biasanya kalau di koperasi itu kan dari oleh anggota, jadi ada keuntungan berapapun besar ataupun kecil keuntungan, ada yang namanya SHU, sisa hasil usaha. Nah, SHU ini nanti yang akan dikembalikan lagi kepada anggota gitu. Itu kelebihannya. Kalau misalkan ada satu nasabah dia meminjam uang ke salah satu lembaga peminjam keuangan, itu kan keuntungan hanya untuk mereka, jasa untuk mereka, untuk perusahaan. Nah, kalau di koperasi misalkan ada nasabah minjam ke koperasi, tentu dia akan memberikan jasa ke koperasi. Nah, dari jasa itu kita kumpulkan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya operasional dan lain-lain. Dan nanti di akhir tahun ada yang namanya SHU, sisa hasil usaha. Berapa SHU-nya itu tergantung dari berapa besar jasa yang masuk. Nah, nanti SHU itu yang akan kembali lagi ke anggota yang tadi gitu. Jadi dia selain daripada dia bisa meminjam, dia juga akan mendapatkan keuntungan dari SHU tersebut gitu. Itu kelebihan daripada koperasi. Apakah koperasi ini menyediakan layanan pinjaman atau kredit? Betul, nah memang sesuai namanya KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Jadi tetap yang dilayani itu memang simpan pinjam gitu, kredit. Cuman kalau di sini karena memang ini koperasi untuk wilayah kecamatan, jadi kita melayani nasabah yang di bawah UMKM, belum bisa seperti pihak-pihak yang lain seperti peminjam keuangan atau kredit yang lain yang bisa lebih besar gitu. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan kredit di koperasi ini? Yang pertama jelas harus menjadi anggota dulu, siap mentaati aturan yang berlaku di koperasi. Yang kemudian yang kedua, sama seperti persyaratan untuk lembaga peminjam yang lain seperti data diri dan lain-lain. Dan kemudian setelah itu barulah ada tim verifikasi. Nanti di sana yang menentukan layak atau tidaknya seorang itu atau nasabah itu dikasih pinjaman oleh koperasi. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah pengajuan kredit dari awal hingga pencairan? Ya, pencairan. Pertama nasabah datang ke kantor mengajukan bahwa misalkan saya pinjam. Nah, setelah itu prosesnya kita lihat dulu dia apakah anggota koperasi atau bukan. Nah, kalau dia anggota koperasi, ya kita lihat kartu anggota dengan membuktikan kartu keanggotaan. Nah, setelah kita lihat, oh ya betul dia adalah anggota koperasi kita. Nah, kemudian kita cek persyaratan data dirinya sudah lengkap atau belum. Dan setelah itu baru kita kasih yang namanya SPK, surat perjanjian kredit. Dia mengisi formulir pengajuan. Nah, setelah mengisi formulir pengajuan, baru kita serahkan ke koordinator desa setempat. Misalkan dari desa ini atau desa A, nanti kita serahkan ke koordinator desa. Nanti koordinator yang akan cross check ke lapangan. Kalau istilahnya survei ke tempat, ke lokasinya, bahwa betul dia itu sesuai data diri, alamatnya di sini, rumahnya di sini. Nah, setelah di cross check itu baru data masuk di tim verifikasi, ada verifikatornya masuk, diverifikasi dulu orang tersebut, biasa di dia pengajuan keuangan kredit ke koperasi ini untuk apa gitu, uangnya dipergunakan untuk apa, modal usaha dan lain-lain. Nah, sehingga ketika memang lolos dalam seleksi verifikasi, ya setelah selesai, nah baru data dirinya kita input di sini di kantor, diinput. Nah, setelah data dirinya diinput, kalau misalkan dia memang layak diberikan pinjaman, diinput, atau misalkan dia bermasalah, belum diinput, ya harus diselesaikan dulu apa yang menjadi permasalahannya atau kendalanya. Nah, setelah selesai dinyatakan lolos oleh tim verifikasi, baru kita input. Nah, setelah diinput, baru kita melakukan komunikasi dengan nasabah tersebut. Ibu, hari besok ditunggu di kantor untuk perkuliahan. Lalu dia datang ke sini. Disinilah transaksi perkuliahan keuangan atau kreditnya. Dia pinjamnya berapa sesuai dengan pinjaman, per bulannya bayarnya berapa, angsurannya berapa. Nah, setelah itu baru dicairkan. Kira-kira berapa lama proses pengajuan kredit biasanya berlangsung? Normatifnya itu biasanya sekitar 1 minggu gitu, ataupun 3 hari setelah dia pengajuan, karena memang kita ada tahapan-tahapan gitu.
gitu. Pertama nasabah kan datang ke sini, misalkan hari ini, nah kemudian kita cek bahwa ini betul anggota kita kasihkan ke tim koordinatornya. Setelah itu diproses ke lapangan, baru hari berikutnya ada tim verifikasi lagi. Nah setelah itu kalau sudah ada tindakan lolos diverifikasi, berarti tinggal langsung diproses. Ya kurang lebih sekitar 1 minggu. Apakah ada batasan maksimal jumlah pinjaman yang bisa diajukan? Betul, di sini ada batasan maksimal karena memang ini kita melayani nasabah yang di bawah UMKM. Gitu. Di sini rata-rata itu di kisaran 5 juta per orang, per nasabah per anggota. Gitu. Bagaimana sistem bunga atau jasa atas pinjaman yang berlaku di koperasi ini? Kita sesuai dengan SPK bahwa di sini memang jasanya itu kita sama gitu, jadi tidak ada penurunan ataupun yang lainnya. Memang jasa di sini disesuaikan dengan surat perjanjian kerjasama gitu. Jadi dengan nasabah bahwa di sini pinjaman berapa, ini nilai aksurannya berapa, nanti di SPK di sana ada tercatat untuk jasa yang dikembalikan ke koperasi. Apa yang terjadi jika seorang anggota mengalami kesulitan dalam membayar cicilan? Jika terjadi kesulitan, kita kan sudah ada yang namanya TPM, tim penanggulangan masalah. Nah, misalkan dia ada kendala kemacetan dalam hal pembayaran. Pertama, kita melalui tim koordinator dulu, koordinator desanya, bahwa ada nasabah di desa tersebut yang macet. Maka tim koordinator desanya itu TKK itu memanggil, melakukan koordinasi dengan nasabah yang bersangkutan bahwa betul gak dia itu macet, apa yang menjadi kendala dia macet. Nah kalau memang misalkan sudah ada komunikasi, baru kita juga melakukan pernyataan. Kalau misalkan nasabah itu udah ada komunikasi misalkan bahwa betul memang kita nasabah tersebut macet, dan dari kita menurunkan tim penanggulangan masalah dengan mendatangi si nasabah tersebut, beliau macetnya kenapa gitu, apakah memang karena usahanya menurun atau hal-hal yang lain. Nah, nanti di sana ada lagi surat pernyataan kesanggupan untuk membayar. Misalkan angsuran dia itu 1 bulannya itu 1 juta. Ya karena memang dia ada kendala kemacetan, gitu. Kita bikin lagi pernyataan bahwa berapa kesanggupan dia untuk membayar ke koperasi. Misalkan dari 1 juta tersebut hanya mampu membayar 500.000. Nah itu nanti si nominal itu akan dituangkan di dalam surat pernyataan. Jadi ada keringanan untuk membayar tunggakan kalau memang betul-betul alasan penunggakannya tersebut memang bisa diterima sesuai dengan perjanjian di awal. Apakah ada rencana pengembangan pelayanan koperasi ini ke depannya? Kalau untuk rencana, karena memang di Renstra, kemudian rencana kerja di koperasi juga untuk pengembangan yang lainnya memang ada, sudah tercatat gitu ke depan. Karena dalam hal ini sampai saat ini kan nelayannya hanya masyarakat Jamanis, jadi untuk ke depan seandainya memang masyarakat di sini juga sudah terpenuhi semuanya, sudah bagus, maka rencana ke depan memang diperluas lagi jangkauannya gitu sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu ya, karena memang saat ini baru di Kecamatan Jamanis dan memang untuk warga Kecamatan Jamanis, jadi belum ada pengembangan untuk wilayah-wilayah yang lain, tapi ke depannya insya Allah mudah-mudahan ada. Apa harapan koperasi ini terhadap para anggotanya? Harapan koperasi kepada anggota itu tentu ingin anggota koperasi, terkhususnya di koperasi Jamanis itu mereka bisa sejahtera. Kenapa? Karena kita memberikan kredit untuk kesejahteraan mereka gitu, supaya mereka itu anggota itu bisa menjadi makmur gitu. Terutama kalau koperasi kan maju ataupun tidaknya itu tergantung dari anggota, itu bukan dari kita sebagai pengurus. Pengurus kan hanya sebatas pengelola aja, pengurus di sini. Nah sebetulnya kita hanya memfasilitasi aja. Nanti harapan besar kita itu adalah memang anggota itu betul-betul bisa memanfaatkan dana yang diberikan atau dana yang dipinjamkan oleh koperasi gitu. Misalkan rata-rata kebanyakan orang pinjaman di koperasi itu untuk modal
mereka berusaha gitu, anggota itu mempunyai usaha baik perdagangan ataupun pertanian dan lain-lain. Harapan kami ya, harapan koperasi bahwa mereka itu dengan adanya pinjaman dari koperasi itu bisa makmur, bisa menjadi sejahtera gitu, sehingga ketika mereka sejahtera pengembalian ke koperasinya pun juga lancar gitu. Kalau misalkan mereka terkendala ya otomatis kembalian ke koperasi juga memang terhambat gitu. Harapannya itu mereka bisa sejahtera dengan apa yang telah diberikan oleh koperasi, pinjaman yang diberikan oleh koperasi, mereka bisa memakmurkan kehidupan mereka, terutama anggota di koperasi.